kalau mimpi menggotong jenazah kemudian bangun tidur ya, setelah mimpi itu bangun tidur dia ada kesan ketakutan, maka segera dia berwudu sholat hajat ya, atau sholat wajib kalau memang pas waktunya sholat wajib. Di malam hari ya sholat tahajud, kemudian dia baca Al-Quran dan membaca doa perlindungan, pembentengan, karena kemungkinan itu serangan, apalagi sampai mimpinya 2 kali dan mimpi yang sama. Ketika kamu berzikir ya, maka niatnya itu yang dikuatkan, untuk niatnya disandarkan dengan niatnya orang-orang soleh dari guru-guru kamu ya, terutama yang mengijazahkan zikir. Nah, misalnya ya Allah, saya niat berzikir sebagaimana niatnya guru-guru saya berzikir, guru-guru saya yang soleh berzikir, sudah selesai ya. Dan bagaimana seharusnya kamu membayangkan ya, meresapi makna-makna zikir tersebut di hati kamu. Terjemahan daripada zikir yang kamu baca itu kamu resapi di hati. Masuk, bismillah. Kamu resapi di hati dengan kamu husnudon dan bersandar hati kamu dengan niatnya orang soleh, begitu. Nah, ini untuk pemula ya, untuk pemula. Jadi insya Allah zikirnya ada power yang luar biasa. Ada testimoni ya dari anggota-anggota kemarin itu yang mereka ketika qabil itu hatinya merasa tenang, dan ketika mengamalkan pertama kali, mengamalkan perdana Widul Latif, hatinya sangat-sangat tenang dan luar biasa khusyuk. Kalau mungkin zikir-zikir sebelumnya dia belum pernah merasakan seperti itu. Kenapa? Karena zikir Widul Latifnya sudah tersambung begitu. Semoga ini bisa dipahami. Kalau kejatuhan cecak, bismillah, baca ta'awud. Yai, makna ana bidzanni abdi bi, bagaimana, apakah reaksi itu bagian dari dauh tersebut atau hal sendiri yang memang penyakit? Ada porsi dan konsep yang berbeda. Begitu. Memaknai ana inda abdi dzanni bi, aku tergantung prasangka hambaku. Fal yadun nabi masya'a, maka terserah dia berprasangka apapun. Kalau dia berprasangka baik, maka Allah akan berikan kebaikan. Kalau dia berprasangka buruk, maka Allah akan berikan keburukan. Bukan berarti kita, misalnya kita berbuat dosa ya, berbuat yang haram, lalu kita berprasangka Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat baik sama kita, tidak diadab sama kita. Kalau kita menganggap Allah tidak mengadab kita, maka Allah tidak mengadab kita. Bukan begitu. Harus ada prosedur yang dilakukan ya. Misal kalau dia berbuat dosa, dia harus bertaubat, banyakin istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau itu menyangkut dosa kepada Allah. Kalau menyangkut kepada manusia, maka dia harus minta maaf kepada manusia itu gitu. Tidak cukup untuk husnudzan gitu. Demikian juga ketika misalnya pada posisi qabil tuh ya, pada posisi qabil tuh yang saya anjurkan dia harus husnudzan kepada Allah yang besar dan husnudzan kepada yang ada di sekitar situ, terutama kepada orang yang mengijazahkan saat itu ya. Al-Fakir misalnya mengijazahkan panjenengan, maka ketika panjenengan ingin mendapatkan barokah dan manfaat yang lebih besar, ya harus husnudzan sama gurunya, sama Al-Fakir, sama saya. Kalau seudul sedikit pun, ya gimana akan tersambung konsep la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi gitu. Lalu ketika sudah husnudzan kepada Allah dan orang-orang di sekitar situ, dan ternyata setelah qabil itu dia merasakan reaksi yang negatif, reaksi yang misalnya sendawa, muntah, atau bahkan kesurupan, gemetar, menggigil dan lain sebagainya. Bagaimana? Apakah husnudzannya tidak ngefek? Kalau dia suudzon, maka ini lebih parah lagi begitu.
Terus reaksi-reaksi yang seperti tadi saya sebutkan itu juga menunjukkan bahwa ya, di tubuhnya ini bermasalah, dan itu sedang dinetralisir dengan husnudzon dan juga dengan energi yang ditransfer melalui doa, begitu. Energi positif ya, mentransfer, menetralisir energi negatif yang ada dalam tubuh, sehingga reaksinya bermacam-macam. Tergantung kadar kasus dalam tubuhnya atau kadar kekuatan energi negatif itu dalam tubuhnya. Semakin besar energi negatif dalam tubuhnya, maka penetralisirannya akan memunculkan reaksi yang lebih besar juga, begitu. Makanya sebelum ikut pelatihan dijaga hatinya, wadahnya, dan juga husnudzonnya diperbesar. Ya. Kenapa ketika saya mengamalkan rotibul hadad dan rotibul hadad terasa ngantuk sekali sampai-sampai saya tertidur? Nah, itu berarti ada gangguan ya, di dalam jiwa. Ada hal yang negatif. Bisa juga kamu ada ain ya, di matamu ada penyakit ain sehingga mata ini nggak kuat melihat, menyaksikan tulisan-tulisan yang ada madad dan power, yang ada barokahnya. Rotibul hadad, rotibul atos, ini menunjukkan bahwa tulisan-tulisan rotibul hadad dan rotibul atos memiliki power, memiliki madad, sehingga kita menambah keyakinan kepada kita bahwa rotib ini diberkahi, rotib ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang-orang yang bermasalah memandang tulisannya saja sudah nggak kuat sampai tertidur gitu. Ya, ngantuk, apalagi membacanya gitu. Tambah bisa juga ada yang pingsan gitu, reaksi dan lain sebagainya. Saya KBRA, zikir-zikir yang kami ijazahkan dari guru-guru soleh ya, bukan berarti semuanya pasti akan berubah dalam waktu sekejap menjadi keadaan yang lebih baik. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, bukan hak saya. Perubahan keadaan-keadaan seseorang ya, bukan hak saya, bukan hak KBRA, bukan hak zikir-zikir. Tetapi itu semua haknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah menentukan orang ini akan berubah setelah membaca wirid, baca ini dan itu, maka Allah akan rubah dalam waktu sekejap. Tetapi kalau Allah belum tentukan, mungkin karena dia ada dosa lain yang tidak dirasakannya ya, maka tidak akan berubah gitu. Tetapi kita husnudzon kepada amalan-amalan orang-orang soleh, barokah tersambungnya dengan orang-orang soleh, guru-guru kami, maka insya Allah Allah akan rubah dalam waktu sekejap. Kita husnudzonnya seperti itu ya. Kalau tidak tahu makna dan terjemahannya, tetap tersambung dan ada barokahnya, ada asarnya itu ya, meskipun tidak mengerti maknanya. Saya nggak mengerti makna zikir-zikir yang ada di buku Maslak. Kalau gitu saya nggak mau zikir, ini parah gitu. Ini lebih parah lagi, kasihan ya. Baca meskipun tidak memahami makna, tetapi jika ingin fokus, ingin mendapatkan kekhusyuan, ingin tersambung lebih kuat lagi, madad dan barokahnya lebih kuat lagi, maka dia perlu memahami makna-makna yang ada di dalam buku Maslak. Ketika batin ini kenyang dengan zikir, dengan barokah, dengan madad, barokah, madad, power ya, nur rabito, itu adalah jundun min junudillah. Itu semua adalah pasukan dari pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-barakah ini ketika dia sudah hinggap pada jiwa kita, maka anggota tubuh kita juga kecipratan barokahnya. Tangan akan menjadi barokah,
Tangan akan menjadi barokah buat diri kita, bahkan buat orang lain yang disentuhnya. Makanannya menjadi barokah. Tangan orang yang menyentuhnya juga ikut menjadi kecipratan barokah. Ketika barokah ini menempati pada harta, waduh, ada rambutan mau jatuh itu di mobil, jadi pengen rambutan. Ketika barokah ini menempel di makanan, ya, maka makanan itu akan menjadi obat buat orang yang sakit, akan menjadi kekuatan yang membuat dia semangat untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanan ini akan menjadi kekuatan anggota tubuh kita menuju kebaikan, begitu. Ketika barokah ini menempati di harta, maka harta itu akan menjadi barokah yang di luar nalar orang ini akan tidak bisa nyampe ke pemikiran, ya. Contoh misalnya al-fakir, ya. Banyak orang menyangka saya ini orang kaya, harta nggak pernah habis, selalu bangun. Padahal saya nggak buka proposal dan saya juga tidak minta sumbangan gitu. Kalau saya mau minta sumbangan ke praktisi misalnya untuk pembangunan, satu praktisi misalnya 20.000 saja, ini ada sekitar puluhan ribu praktisi. Sudah cukup saya membangun bangunan dalam waktu sekejap gitu kan. Tetapi alhamdulillah praktisi kita tidak mintai sumbangan untuk pembangunan KBRA pusat, ya, gedung, kantor dan sebagainya. Bahkan untuk makan-makan panjul di luar semuanya, di dalam itu gratis. Untuk bulan 2 minggunya panjul, ya, uang jajannya setiap 2 minggu panjul juga alhamdulillah tercukupi semuanya. Sekitar ada 18 dan 19 panjul dan panjulwati di rumah yang kita gratiskan makannya 3 hari sekali, dan juga uang jajannya setiap 2 minggu sekali. Itu alhamdulillah dari uang al-fakir, bukan dari uang sumbangan, bukan dari uang proposal, karena kita tidak bikin proposal. Bahkan di warga ini, ya, sudah ada 5 orang yang menawari tanah, gitu. Alhamdulillah kendaraan cukup, ya, dan semuanya dengan mudah kita dapati. Tuh. Selalu ada rezeki bertambah. Sampai orang di luar sana ada yang suudon gitu kan, dan lain sebagainya. Bahkan bingung gitu loh. Saya ini orang yang tidak sempurna di dalam anggota tubuh kaki, tapi rezeki Allah sempurnakan, bahkan Allah lebihkan dari orang yang sempurna anggota tubuhnya gitu. Itu namanya barokah. Alhamdulillah KBRA peduli juga ada bulanan untuk para janda dan lain sebagainya. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, Allahumma sallimna minal ujub, Allahumma sallimna minal riya, Allahumma sallimna minal sum'ah. Yang nggak merasakan apa-apa, nggak ada listrik, nggak ada apa, jangan berpikir mobil itu pasti ada aliran listrik. Ya Rob, saya bukan petugas PLN, ya. Ya Allah, jangan salah persepsi, ya. Ini gara-gara senior ini yang cerita berlebihan ini, listrik lah, kesetrum lah, inilah dan lain sebagainya. Ya Allah, meskipun nggak ada rasa, tetap itu tersambung gitu loh. Duduk 1 menit saja ngaji ibaratnya gitu, ya, 1 jam ngaji itu ibaratnya kita sudah bertalaki, menyambung diri dengan seorang guru yang mengajarkan kita, begitu. Meskipun 1 huruf begitu. Ana abdun liman 'allamani harfan wahidan. Pelatihan mahir ini pelatihan untuk lebih fokus ke
masalah inti ya, yang ujung-ujungnya pada ranah tasawuf. Ranah tasawuf ini penting sekali, tapi ini ilmiah ya, dimana kita akan membahasnya itu sisi yang berbeda gitu. Sisi yang berbeda, yang asyik, yang luar biasa, dahsyat gitu. Sehingga orang-orang thariqah ketika dia memahami hal ini ya dengan buku mahir, dia akan lebih cepat lagi nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Insyaallah. Para praktisi itu senior-senior ya, saya sangat menganjurkan dia untuk ikut Qabiltu di pelatihan-pelatihan berikutnya itu. Kenapa? Ya senior ikut Qabiltuan di angkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalnya. Itu menambah power dan menambah kekuatan yang luar biasa dahsyat. Ya. Itu bagus. Makanya acara nonton bareng pelatihan ini menjadi acara favorit, acara silaturahmi, ajang silaturahmi yang digandrungi oleh semua para praktisi senior itu. Dinanti-nanti bahkan menjadi acara yang menyenangkan, membahagiakan, kumpul ya kan. Ada yang bikin acara tahlilan, maulidan sebelum acara live dimulai, nonton bareng enak ya kan, dipantau dengan para praktisi senior di seluruh wilayah masing-masing. Kemudian ada yang kasih berkat, ada yang donaturin konsumsi. Ini luar biasa, acara yang silaturahmi yang luar biasa, yang mungkin tidak pernah dirasakan oleh orang-orang lainnya gitu loh. Nah, coba ada nggak perukiah lainnya selain KBRA yang seperti itu? Nonton bareng, terasa silaturahminya nikmat ya, ketemu semua yang baru gitu, dan kemudian diajak bergabung, maksudnya diajak silaturahmi dalam rutinan ratib, zikir, tawasul. Ini luar biasa gitu loh. Ini kenikmatan yang lurus, kenikmatan yang insya Allah ridhoi gitu loh. Kenapa? Karena membantu, memfasilitasi peserta-peserta baru di dalam menuntut ilmu Al-Quran gitu. Ini luar biasa, bagi saya ini luar biasa gitu. Makanya acara nobar ini, pelatihan ini luar biasa serentak ya. Ada puluhan PC yang mengadakan. Sampai-sampai PC yang nggak mengadakan ini iri, kepingin ya, akhirnya pelatihan berikutnya mengadakan. Ya, bahkan dengan ikhlas para peserta ini memberikan biaya lebih, misalnya di situ misalnya nambah 20.000 atau 50.000 untuk konsumsi gitu, makan siang atau kopi dan sebagainya. Apalagi kalau ada orang yang hartanya lebih kemudian memberikan makan dan konsumsi, ini pahalanya luar biasa. Pahalanya double, berlipat-lipat. Kenapa? Karena dia memberikan makan santri, sedekah kepada santri yang sedang menuntut ilmu gitu. Mereka para peserta itu disebut santri, kenapa? Sedang menuntut ilmu gitu. Apalagi ilmu yang mulia, ilmu Al-Quran ya. Dia memuliakan Al-Quran dengan memuliakan orang-orang yang belajar Al-Quran. Ini pahalanya berlipat-lipat ya, ini pahalanya berlipat-lipat gitu. Bahkan ya nonton bareng di rumah saya ya, nonton bareng di rumah saya, makannya gratis, sudah ada makan gratis, kopi, jajanan, kita gratiskan gitu loh. Di kantor pusat KBRA merasa nikmat, nyaman gitu kan, tenang, masya Allah. Tentunya barokah. Ini acara-acara yang tidak didapati oleh acara-acara ruqyah yang lain ya. Nah ini luar biasa, masya Allah, luar biasa. Silaturahmi yang sangat indah ya, mengesankan di hati dengan kebahagiaan, dengan kenyamanan, ketenangan yang tidak didapat oleh ruqyah-ruqyah yang lain gitu. Jadi saya sarankan buat semua pengurus-pengurus PC, baik ketua, wakil, sekretaris, bendahara, divisi ruqyah,
Saya sangat anjurkan setiap pelatihan-pelatihan KBRA adakan nonton bareng. Kasihan mereka yang baru-baru yang mau nonton gitu loh. Bengong gini. Terus sejauh 38 km. Dan kamu juga berpahala mendapatkan memudahkan fasilitas buat peserta-peserta baru yang mau ikut pelatihan online. Dan pahalanya berlipat, pahala silaturahmi, pahala memfasilitasi, ya, pahala menuntut ilmu, pahala duduk di majelis, pahala mendengarkan nasihat, pahala mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, sholawat, zikir, pahala memandang wajah guru, kan begitu. Meskipun saya ini tidak mengaku sebagai guru kalian, saya ini ana sahibukum. Makanya di sholawat Robito itu saya sebut ashabar ruqyah, bukan talamidati atau ruqat warrakin, ya, rakin waruqat, ya, para peruqyah, bukan, tapi ashabar ruqyah. Karena kalian ini saya anggap sahib, ya. Saya ini sahib kamu, bukan guru kamu, sahib kamu. Jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan panjenengan semuanya mendapat barakah di dalam segala kehidupannya, di dalam segala sisi kehidupannya. Barakah ilmunya, barakah rezekinya, barakah umurnya, barakah amalan solehnya, barakah segala-galanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bijahi salihin wa bijahi sayyidis salihin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih buat semua. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah ila liqa wal afa minkum summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.